Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 1, 2, dan 3 anak soleh dan solihah? Gimana puasa hari ini? Alhamdulillah hari ini memasuki hari ke-7 Ramadan. Tidak terasa sudah seminggu kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan yang berkah ini. Semoga puasa hari ini dan seterusnya diberi kekuatan dan kelancaran oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Berhubung kelas 4, 5, dan 6 ada kegiatan webinar di madrasah hingga siang nanti. Jadi kelas 1, 2, dan 3 melaksanakan pesantren Ramadan hari kedua ini secara daring di rumah masing-masing. Walaupun kelas 1, 2, dan 3 pesantren Ramadan secara daring di rumah, harus tetap semangat ya. Tetap melakukan kegiatan rutin seperti pembiasaan, sholat duha, tadarus Al-Quran, dan penyampaian materi. Hanya saja penyampaian materinya Ibu Soleh sampaikan melalui video. Simak dan perhatikan ya. Baik, insya Allah Ibu Soli akan menyampaikan materi tentang sunnah-sunnah dan hikmah puasa Ramadan. Sebelumnya, hayya nabda biqiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apa itu sunnah? Ada yang tahu apa itu sunnah? Sunnah adalah perbuatan yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Jadi sunnah ini merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh syariat Islam dan balasannya adalah pahala. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang melakukan satu ibadah sunnah pada bulan Ramadan, maka pahalanya seperti menunaikan satu kewajiban di bulan lainnya. Dan barang siapa yang menunaikan satu ibadah wajib pada bulan Ramadan, maka pahalanya seperti menunaikan 70 kewajiban di bulan lainnya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Nah, sunnah-sunnah di bulan Ramadan ini ada banyak sekali. Di antaranya ada sholat tarawih, tadarus Al-Quran, qiyamul lail, bersedekah, iktikaf, memperbanyak doa dan istighfar, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, menyegerakan berbuka, serta mengakhiri makan sahur. Ibu Soli jelasin satu persatu ya. Yang pertama, sholat tarawih. Sholat tarawih ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya, yang hanya bisa dikerjakan pada bulan suci Ramadan saja. Dikatakan dalam hadis, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dzambihi. Artinya, barang siapa beribadah atau menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ganjaran sholat tarawih adalah selain menghapus dosa, kita akan memperoleh pahala setara dengan amal ibadah para nabi dan akan mendapatkan perlindungan di akhirat nanti. Yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Nah, bulan Ramadan ini adalah waktu yang paling tepat untuk meningkatkan bacaan Al-Quran kita. Membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran akan memberikan banyak pahala. Kita juga dianjurkan untuk menyelesaikan atau menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali pada bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan sama dengan 10 pahala. Kata Nabi, aku tidak maksudkan alif, lam, mim dalam 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Darimi dan Tirmizi. Nah, dari hadis tersebut bisa kita bayangkan bagaimana kalau kita baca ta'awuz, baca Al-Fatihah, dan surat-surat yang lainnya. Tentu saja pahalanya lebih banyak lagi. Selanjutnya ibadah malam atau qiyamul lail. Ya, ibadah malam ini juga bisa disebut qiyamul lail, dapat berupa sholat tahajud, tadarus Al-Quran, berzikir, hingga berdoa. Jadi ibadah malam ini dikerjakan sepertiga malam. Nah, sesuai hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang bangun mengerjakan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, perbanyaklah bersedekah. Keutamaan bersedekah saat bulan Ramadan oleh Rasulullah diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah, dengan hadis sebagai berikut. An Anasin qila ya Rasulullah ayu sadaqah afdal, qala sadaqatu fi Ramadan. Artinya, dari Anas dikatakan, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang nilainya paling utama? Rasul menjawab, sedekah pada bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain itu, Rasulullah SAW lebih sering melakukan sedekah dan berbagi di bulan Ramadan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh para sahabat Nabi yang melihatnya secara langsung, sifat kebaikan dan kedermawanannya. Hal tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut, yang artinya Rasulullah SAW adalah orang paling dermawan di antara manusia-manusia lainnya, dan ia semakin dermawan saat berada di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ulama Syekh Ibrahim Al-Bajuri menyimpulkan keutamaan bersedekah di bulan Ramadan bagi umat Islam, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ketika sedekah pada bulan lainnya. Selanjutnya, iktikaf. Iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid, tidak hanya berdiam diri tapi untuk beribadah, terutama di 10 malam terakhir Ramadan, karena itu adalah waktu yang penuh berkah. Iktikaf merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Dalam hadis, Rasulullah sering melakukan iktikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi iktikaf itu tidak hanya sholat, tapi juga tadarus Al-Quran, berzikir, berdoa, dan amalan-amalan lainnya. Selanjutnya, memperbanyak doa dan istighfar. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperbanyak doa dan istighfar. Kita juga dianjurkan untuk memohon ampunan dan meminta kepada Allah segala sesuatu yang kita inginkan, karena bulan ini adalah bulan pengabulan doa dan pemberi ampunan. Selanjutnya, memberi buka puasa atau memberikan takjil kepada orang yang berpuasa. Memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yaitu mengakhiri makan sahur. Mengakhiri makan sahur ini berarti makan dan minum menjelang azan subuh sebelum waktunya imsak dan memasuki waktu fajar. Tindakan ini dianjurkan dalam agama Islam karena memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan fisik maupun rohani kita, serta membantu umat muslim menjalankan ibadah puasa dengan lebih baik lagi. Secara logika, mengapa kita disuruh mengakhiri makan sahur? Agar kita tidak mudah kelaparan dan kehausan dan tidak ketinggalan sholat subuhnya. Ya, yang biasanya sahurnya kecepetan, saking cepetnya setelah sahur tidur lagi. Setelah tidur lagi akhirnya subuhnya kebablasan. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya, menyegerakan berbuka dan berdoa setelah berbuka. Jadi menyegerakan berbuka itu jangan menunda-nunda berbuka. Ketika berbuka, kita dianjurkan makan makanan yang manis-manis, yang tidak dimasak, tidak digoreng, atau tidak dibakar, yaitu buah-buahan seperti kurma, pisang, apel, jeruk, semangka, dan lain-lain. Setelah minum seteguk air, jangan langsung makan gorengan nih. Jadi setelah minum seteguk air, kita makan kurma 1 biji, kemudian kita angkat tangan, kita baca doa, Allahumma laka sumtu bika amantu, wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, atau zahabaz zama'u, wa batallatil uruq, wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian angkat tangannya,
sampaikan hajat kalian atau keinginan kalian kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, setelah berbuka itu, kita dianjurkan untuk berdoa, karena pada saat itu doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Jadi, sangat sayang kalau kita tidak berdoa. Setiap orang berpuasa mempunyai jatah doa yang mustajab, yaitu setelah melepas dahaganya. Baik, sunnah puasa sudah selesai, sekarang waktunya hikmah puasa. Ya, hikmah puasa itu apa sih Bu? Artinya hikmah puasa adalah kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita berpuasa. Yang pertama, badan yang sehat. Jadi tubuh yang selama ini bekerja 24 jam diistirahatkan selama berpuasa. Karena kebanyakan penyakit yang datang itu bersumber dari makanan yang kita konsumsi secara berlebihan. Jadi ketika kita berpuasa, kita bukan malah merasa sakit, tapi kita akan merasa lebih sehat. Yang kedua adalah orang yang berpuasa pada bulan Ramadan akan digolongkan ke dalam orang-orang yang beriman dan akan diampuni segala dosanya. Yang ketiga, dilipat gandakan pahalanya mulai dari 10 sampai bilangan yang tak terhingga. Jadi yang biasanya di bulan lainnya itu hanya 10 pahalanya, insya Allah pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan lagi. Jadi pahalanya akan lebih banyak lagi. Yang terakhir, orang yang berpuasa akan dirindukan oleh surganya Allah, yaitu surga Ar-Rayyan, yang memang khusus disiapkan bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi surga Ar-Rayyan ini salah satu dari 8 pintu surga. Baiklah, itu tadi sunnah dan hikmah berpuasa. Semoga kita bisa mengamalkan amalan sunnah tersebut. Dan semoga Allah senantiasa memanjangkan umur kita, memberikan kesehatan dan kekuatan serta kesabaran untuk bisa melaksanakan ibadah dan amaliyah di bulan suci Ramadan ini. Dan insya Allah kita akan mendapatkan gelar takwa dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ibu Soli, kurang dan lebihnya Ibu Soli mohon maaf. Nah, tatim bikirati alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsih bitaqwallah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.